Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Lukman Hakim. Lama kita tidak bertemu ya. Mungkin beberapa minggu karena kesibukan jadi tidak bisa membuat video tentang sejarah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang agama. Apa yang Anda ketahui tentang agama di Indonesia? Pasti ada yang jawab. Pertama, Islam, terus Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, kita akan membahas sejarah dari salah satu agama tersebut. Ya, langsung saja kita akan bahas tentang agama Hindu. Nah, agama Hindu di Indonesia ini berkembang sekitar awal abad ke-4 atau 300 Masehi. Dari mana asalnya agama Hindu? Pasti kalian sudah tahu ya. Ada yang tahu, mungkin ada yang tidak, itu wajar. Jadi agama Hindu itu berkembang di India. Nah, kok bisa sampai ke Indonesia? Ya, perlu kita ketahui, Indonesia ini kan jalur laut untuk perdagangan dunia. Pasti kalau dari Cina, kalau lewat jalur laut pasti lewat Indonesia, gitu ya. Itu diapit dua benua, Australia, Asia, Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Jadi kita itu adalah bangsa yang di jalur perdagangan. Nah, itu sebabnya agama-agama ini di Indonesia berkembang. Nah, gitu ya. Nah, agama Hindu ini apa sih kitabnya? Ada yang tahu? Nah, kitabnya yaitu Weda. Nah, agama Hindu kitabnya Weda atau Veda. Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia itu dulu adalah mayoritas agama Hindu? Nah, kita bisa mengetahui dari peninggalan-peninggalannya. Misalkan dari prasasti yang di paling tua tentang Hindu itu di Tarumanegara atau daerah mungkin sekarang Jawa Barat atau Banten ya. Itu di aliran Citarum, Tarumanegara. Dari situ ada banyak prasasti, ada prasasti Kebon Kopi, prasasti Citarum, terus banyak lagi. Dan yang selanjutnya itu ada di Kalimantan. Nah, Kalimantan Timur yaitu Kutai Kartanegara. Itu adalah peninggalannya berbentuk yupa. Yupa itu batu yang ada tulisannya, batu yang panjang. Jadi ada tulisannya. Di tulisannya itu menceritakan tentang silsilah keluarga raja. Terus ada mulai dari Raja Kudunga sampai raja-raja yang meneruskan. Terus ada juga bercerita di Yupa itu tentang kebaikan raja memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Jadi banyak cita-citanya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu abad ketiga? Nah, ternyata setelah diteliti, tulisannya itu adalah hurufnya itu huruf Palawa. Nah, Palawa ini berkembang di India di abad-abad ke-3 sampai ke-9. Nah, itu huruf Palawa. Terus bahasanya ini adalah bahasa Sanskerta yang juga berkembang di daerah India. Makanya para ahli menyimpulkan bahwa agama Hindu yang ada di Indonesia ini berasal dari India karena ada kesamaan tulisan. Ya, tulisannya itu ada ciri-cirinya yaitu hurufnya Palawa berbahasa Sanskerta. Kalau kita sekarang kan hurufnya Latin bahasa Indonesia kalau zaman modern Indonesia sekarang. Jadi perkembangan bahasa itu bisa membantu menemukan periode di mana agama itu masuk. Nah, nanti ada Islam. Nah, setelah itu nanti Katolik yang dibawa oleh orang-orang Barat. Itu ya sejarah dari agama Hindu, kapan masuknya. Nah, terus mana saja kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu atau yang menganut agama Hindu? Ya, tadi sudah disebutkan 2 kerajaan, yaitu Tarumanegara di Jawa Barat, terus ada Kutai Kartanegara di Kalimantan, terus ada Mataram kuno. Ya, Mataram kuno nanti ini ada 2, ada Hindunya juga ada Budanya. Nah, buktinya kalau Mataram kuno ini peninggalannya yaitu Candi Prambanan, itu Hindu. Terus kalau Budanya itu adalah Borobudur. Nah, jadi Mataram itu menganut
atau bisa juga dikatakan oleh peneliti itu menganut bukan menganut ya, sistem di kerajaan itu agamanya ada dua, ada yang Hindu juga ada yang Buddha. Nanti kita akan terangkan nanti satu persatu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus selanjutnya kita ke timur lagi ada kerajaan eh, Kediri. Ya. Dan setelah Kediri itu adalah kerajaan Singosari yang ada di Malang. Ya, sekarang buktinya masih ada yaitu Candi Singosari dan dua rapala yang besar yaitu penjaga gerbang yang masih ada sampai sekarang di Singosari. Kamu bisa ke sana kalau ada waktu luang libur jalan-jalan ke Candi Singosari dan Candi Jago itu juga peninggalan Singosari. Setelah Singosari dan digantikan oleh Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Lah, terus berkembang. Nah, Majapahit itu masih Hindu juga ada Buddha juga berkembang di Majapahit. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan berkembang atau diambil dari zaman Majapahit, yaitu ada dua agama Hindu dan Buddha. Walaupun mereka beragama Buddha atau Hindu tapi tetap satu juga. Nah, ini jadinya Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, siapa yang membawa agama Hindu ke Indonesia ini? Ya, ada 4 teori. Ada yang mengatakan teori yang membawa itu Brahmana, para pemuka agama yang memang sengaja datang ke Indonesia untuk menyebarkan. Terus ada juga teori kesatria. Jadi kesatria ini adalah para prajurit yang kalah berperang di India, kemudian pergi ke luar India sampailah ke Indonesia. Terus juga ada teori Waisa atau para pedagang. Ya, ini teori yang banyak diamini adalah teori pedagang karena Indonesia seperti saya terangkan tadi adalah jalur perdagangan dunia. Jadi sambil berdagang sambil memperkenalkan agama. Terus yang terakhir adalah teori arus balik. Berarti orang Indonesia yang memang benar-benar niat belajar ke India. Jadi seperti itu. Jadi memang tekadnya kuat, mereka belajar ke India seperti itu. Nah, arus balik ini kemungkinan besar memang harus didahului dulu, nggak mungkin ujuk-ujuk ke India. Pasti ada tadi seperti teori pedagang tadi mungkin dikenalkan awal-awalnya saja, terus kemudian pengen lebih mendalam lagi akhirnya ke India langsung. Jadi itu teori arus balik itu seperti itu. Jadi orang Indonesia yang belajar langsung ke India. Jadi banyak ya, nanti banyak yang kita bahas karena ini lama sekali Hindu Buddha ini dan peninggalannya itu luar biasa. Dan bagaimana kerajaan-kerajaan ini berkuasa di lautan seperti Majapahit, terus Singosari bagaimana bisa menguasai sebagian Jawa, terus Mataram yang bisa menghasilkan peninggalan seperti Borobudur, Prambanan. Kita pasti takjub, masa abad ke-8 Borobudur atau 700 Masehi sudah bisa membuat karya monumental halus, ukirannya sangat luar biasa, menceritakan kehidupan zaman itu. Ada perahu yang besar di reliefnya Candi Borobudur itu kan relief yang di lantai 2 atau setelah kita masuk terus kita di lantai 2 itu kan banyak relief, itu kan menceritakan kehidupan masyarakat saat itu, bagaimana orang-orang yang melanggar aturan agama, bagaimana nanti hukumnya itu di Candi diterangkan. Sama halnya juga di Prambanan, bagaimana dikatakan 1000 candi dibangun satu malam. Dan itu kan cerita rakyat. Jadi seperti itu. Jadi kalau para peneliti sejarah itu dibangunnya bertahun-tahun, sama seperti Borobudur yang dibangun 100 tahun lebih. Seperti itu ya. Itu hanya awalan dari saya tentang agama Hindu Buddha. Mungkin kita akan bisa bertemu kembali di bab-bab tentang kerajaan-kerajaan saja, jadi lebih mendetail kerajaannya itu kita bahas satu persatu yang saya sebutkan tadi ya. Itu saja sementara dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.